Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Natalia Langi. Pada video kali ini kita akan membahas seputaran komunikasi organisasi. Dan topik pembahasan kita hari ini membahas tentang teori-teori organisasi dan implikasinya terhadap komunikasi organisasi. Yuk teman-teman, kita langsung ke pembahasannya. Pertama-tama kita harus memahami apa itu teori organisasi. Nah teman-teman, teori organisasi itu merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi dibentuk, dijalankan, dan dikelola agar mampu mencapai tujuan secara efektif. Teori organisasi tidak hanya membahas struktur organisasi, tetapi juga hubungan antar anggota, kepemimpinan, proses komunikasi, koordinasi, hingga pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Melalui teori organisasi, kita dapat memahami bagaimana organisasi bekerja, serta bagaimana komunikasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Terus, apa saja sih teori-teori organisasi itu? Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik merupakan teori organisasi yang paling awal. Adapun fokus utamanya yaitu efisiensi, pembagian kerja, aturan yang jelas, dan struktur hierarki. Kemudian ada 3 tokoh utama dalam teori klasik ini. Yang pertama ada Frederick Taylor, yang kedua ada Henry Fayol, dan yang ketiga ada Max Weber. Menurut Taylor, setiap pekerjaan memiliki cara terbaik untuk dilakukan agar menghasilkan produktivitas yang maksimal. Selanjutnya, Fayol memperkenalkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dan ditambahkan juga oleh Max Weber yang menekankan pentingnya aturan tertulis, pembagian tugas, serta prosedur yang jelas. Dalam teori klasik, komunikasi berlangsung secara formal, satu arah, dan mengikuti struktur organisasi dari atasan kepada bawahan. Berikutnya, teori yang kedua adalah teori transisional. Teori transisional muncul karena teori klasik dianggap terlalu kaku dan kurang memperhatikan manusia. Sehingga pada teori ini, organisasi mulai dipandang sebagai kelompok sosial. Pada teori transisional ini, ada 4 pendekatan utama yang dilakukan. Di antaranya, teori hubungan manusia, kedua teori perilaku organisasi, kemudian ada teori sistem sosial, dan teori kontingensi. Yang pertama, teori hubungan manusia yang dikemukakan oleh Eldon Mayo. Ia menemukan bahwa perhatian terhadap karyawan dan hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, teori perilaku organisasi. Pada teori ini, ada 2 ahli yang menjelaskan tentang perilaku organisasi. Yang pertama ada Abraham Maslow, di mana ia menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Ada juga Douglas Gregor yang memperkenalkan teori X dan teori Y mengenai cara pemimpin memandang bawahannya. Dan yang ketiga ada teori sistem sosial yang dikemukakan oleh Katz dan Kahn, di mana suatu organisasi itu dipandang sebagai sistem terbuka yang seluruh bagiannya saling berhubungan. Dan yang terakhir ada teori kontingensi, yang dimana menjelaskan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi. Pendekatan harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Pada teori transisional, komunikasi berkembang menjadi komunikasi 2 arah, lebih terbuka serta menghargai pendapat setiap anggota organisasi. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori mutakhir. Teori mutakhir berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.
organisasi modern menggunakan berbagai media digital seperti email, WhatsApp, Zoom, dan platform kolaborasi lainnya. Ciri utama teori mutakhir adalah komunikasi berlangsung cepat, interaktif, bersifat global, lebih fleksibel, serta memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya teknologi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan koordinasi antar anggota organisasi menjadi lebih mudah. Kemudian bagaimana implikasi teori-teori organisasi yang telah kita bahas terhadap komunikasi organisasi? Teori-teori organisasi memberikan implikasi yang penting terhadap komunikasi organisasi. Penerapan teori klasik membantu menciptakan komunikasi yang teratur, jelas, dan terstruktur, sehingga memudahkan koordinasi, pembagian tugas, serta pengawasan dalam organisasi. Teori transisional mendorong terciptanya komunikasi yang lebih efektif melalui keterbukaan, umpan balik, dan hubungan interpersonal yang baik, sehingga mampu meningkatkan motivasi, kerja sama, dan kepuasan anggota organisasi. Sementara itu, teori mutakhir mendorong organisasi memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat penyampaian informasi, mempermudah koordinasi, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, serta memperkuat kolaborasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian, penerapan berbagai teori organisasi membantu organisasi membangun sistem komunikasi yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teori organisasi merupakan dasar untuk memahami bagaimana suatu organisasi dikelola dan mencapai tujuannya. Perkembangan teori organisasi menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap organisasi, mulai dari teori klasik yang menekankan struktur dan efisiensi, teori transisional yang berfokus pada manusia dan hubungan sosial, hingga teori mutakhir yang menekankan pemanfaatan teknologi dalam komunikasi organisasi. Selain itu, setiap teori memberikan implikasi yang berbeda terhadap komunikasi organisasi, mulai dari komunikasi yang formal dan terstruktur, berkembang menjadi komunikasi yang lebih terbuka, kolaboratif, hingga komunikasi digital yang cepat dan fleksibel. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori organisasi dan implikasinya dapat membantu organisasi membangun komunikasi yang efektif serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Demikian pembahasan mengenai teori-teori organisasi dan implikasinya terhadap komunikasi organisasi. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya berharap materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita mengenai komunikasi organisasi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.